tentang bagaimana pengembangan sekolah berbasis aset atau kekuatan sekolah. Jadi kalau selama ini kan kita mengembangkan sekolah, tapi yang kita lihat adalah kekurangan-kekurangan. Jadi misalnya ada suatu kegiatan yang akan kita adakan atau kita selenggarakan, ternyata kita kekurangan atau istilahnya itu ada yang masih kurang gitu ya, sehingga akhirnya mandek atau tidak jalan, sehingga nanti itu menjadi kendala supaya kita bisa berkembang. Sehingga dengan materi ini adalah diharapkan nanti kita melihat apa yang menjadi kekuatan kita, kemudian itu yang harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan sekolah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, untuk yang pertama, apa yang menjadi modal ya di setiap pengembangan aset itu yang pertama adalah tentang sumber daya manusia. Ini merupakan investasi ya. Jadi tidak hanya misalnya itu siswa, kemudian juga yang lain seperti misalnya komite sekolah dan juga seluruh stakeholder yang ada di sekolah, itu semuanya adalah aset. Dan itu merupakan kekuatan kita sebagai modal untuk mengembangkan nanti kita maksimalkan setiap kemampuan itu, sehingga nanti diharapkan ya termasuk guru pembela juga itu nanti menjadi modal untuk kemajuan sekolah, termasuk heterogenitas ya siswa dalam hal ini adalah kemampuan setiap siswa itu yang berbeda-beda dan cukup unik, itu juga menjadi modal untuk pengembangan sekolah. Kemudian ada modal sosial. Ini berarti nanti dimaknai sebagai networking gitu ya, sehingga kita bisa menjalin dengan warga di sekitar yang bisa menjadi kontrol. Ya, kalau tidak salah kemarin ada informasi dari siswa kita itu di mana nongkrong di warung begitu. Ya kalau sekolah mau ke sana juga mungkin, tapi kita minta bantuan warga sekitar itu untuk apa? Ya untuk mereka pertama itu ngandani, kemudian yang kedua kalau bisa ditangkap malah ditangkap, kita bisa naik malah bisa. Tapi kalau misalnya kita langsung ke sana itu kita malah salah. Ya itu kita minta kerjasama masyarakat itu menjadi kontrol. Jadi modal sosial kita. Ini cukup penting dalam artian kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi justru dengan lingkungan sekitar ini kita harus menjadi kerjasama untuk apa? Kita sebagai modal sosial. Kemudian ada modal politik. Ya, modal politik ini lebih pada keputusan-keputusan dari bisa kepala sekolah, bisa instansi yang di atasnya, atau bisa juga nanti dari instansi terkait yang memang itu punya istilah kekuatan politik yang itu juga bisa memajukan sekolah. Jadi ada banyak, salah satunya mungkin program sekolah yang selama ini kita bisa punya yang sesuatu yang dekat misalnya. Jadi mungkin itu suatu saat kalau ada kepala sekolah yang mungkin punya istilahnya bil atau istilahnya keputusan yang memang cukup signifikan terhadap kemajuan sekolah, itu nanti bisa dilakukan, sehingga ini menjadi modal politik untuk kita maju ke depan. Kemudian yang keempat ada modal agama dan budaya. Dalam hal ini nanti ada banyak sekali keragaman agama, itu juga menjadi kekuatan kita. Kemudian budaya dalam hal ini nanti adalah istilahnya itu ya kekuatan yang sekitar masyarakat kita itu masyarakat Jawa. Dan itu sebenarnya modalnya adalah orang-orang Jawa itu kan sopan, santun dan adabnya baik. Itu menjadi modal kita, sehingga nanti itu diharapkan dengan budaya yang istilahnya komunitas sekitar yang memiliki kebudayaan sesuai dengan adab Jawa itu bisa menjadi modal kita. Kemudian yang kelima ada modal fisik. Oke, ini mungkin yang paling banyak bayangan kita ya, modal di sekolah atau aset di sekolah itu adalah fisik, dan kita masih banyak kekurangan modal fisik ya. Karena apa? Karena memang kita masih sekolah yang cukup masih perlu dana yang cukup besar gitu. Kata sangat besar itu membayangkan kita sangat kekurangan banyak sekali modal fisik. Jadi bangunan-bangunan termasuk ruang keterampilan belum ada, aula juga belum ada, mimpinya Bu Sati membangun sini atap ya kemarin kita masih ya, kita semua punya bayangan yang ideal untuk sebuah sekolah ini, kita masih punya banyak kekurangan ya. Itu sih saya usahakan kemarin gagal semua pusing ya, ada telan termasuk ya kelengkapan untuk sekolah ke kelas ya, itu masih banyak kekurangan, termasuk kita juga tanggakan lagi ya karena cuaca cukup panas. Jadi kita masih banyak kekurangan dan istilahnya untuk dana yang kita punya itu cukup terbatas, sehingga kita
semua ya, itu paling cuma sedikit ya, ekstra musik. Nggak sedikit. Ya, kalau bayangan saya sih, nanti ya seperti depannya kalau saya di sini bangun semacam atap itu, nanti ada stage panggung kayak di Melongo itu, dan itu nanti ada alat bandnya 2 di studio 1 di panggung itu 1. Biar nanti untuk di panggung nanti bisa untuk performance mungkin ya, tiap administrator juga bisa. Jadi lebih enak lah gitu. Oke, kemudian modal lingkungan alam di dalam hal ini sebenarnya kita punya cukup lingkungan kita cukup bagus, termasuk ada hutan dan di sini. Cuma mungkin kalau pembelajaran di hutan kita nggak cukup berikan karena banyak ular ekor. Nanti pembelajaran di hutan lah coklat ular. Ya mungkin maksimalkan lingkungan ya, taman-taman. Jadi kalau untuk program saya Bu Santi untuk yang program sekolah ya, yang modul terakhir itu saya kebersihan dan lingkungan yang hijau. Atau nanti jangan nonton. Kalau jalan syukur, bukan apa-apa. Tapi saya sudah punya ide supaya ada mekanisme untuk kita nanti setiap kelas dan juga setiap mungkin dari juga guru dan tim juga nanti memelihara lingkungan sekitar itu untuk kebersihannya dan juga untuk penghijauan di sekitar tempat kerja yang mungkin nanti tidak bisa di sekolah tapi mungkin secara swadaya mungkin nanti karena kalau mau diprogramkan itu kan berarti kan semua dana kan harus kumpul ke sana, sementara ini kan belum terprogramkan sehingga belum bisa diwujudkan. Tapi itu salah satu mimpi saya untuk mengatur supaya kita punya sekolah yang bersih, sampah itu tertata rapi, termasuk pengelolaan sampah dan juga sekolah per kelas itu nanti ada taman-taman atau spot di sekitar kelas yang cukup nyaman. Dan sehingga nanti sekolahnya hijau, kemudian juga rasa hijau. Oke, jadi ini model lingkungan alam kita punya, cuma belum bisa dimaksimalkan. Terus ini kan ada banyak aman laut dan sungai, kita nggak punya itu. Oke, kemudian yang terakhir ada modal finansial. Ini adalah dana yang kita punya hanya dana BOP dan dana BOS ya. Jadi dari siswa mungkin hanya beberapa yang itu untuk kegiatan siswa supaya seperti piknik dan segala macam itu, tapi mungkin tidak besar ya karena memang sekarang untuk partisipasi dari masyarakat tidak diperkenankan. Jadi termasuk di sini yang menjadi catatan adalah modal finansial adalah keterampilan dari pengelola dana, jadi termasuk Bu Santi juga modal finansial, Incer ya, BOP, kemudian Bu Nela dan timnya itu juga merupakan modal finansial. Bahwa Widya ada ya? Sudah ya? Terlempar. Nah, oke. Ini aja modal di sekolah. Oke, mungkin dari bayangan ini silakan ada masukan tentang modal madul tadi. Oke, yang pertama modal apa dulu? Silakan. Ya, Bu Sati mungkin. Ya. Ya, dari pemaparan Pak Motak nanti cukup jelas ya untuk kita semua. Bahwa pengelolaan tujuh aset ini tentu modal utama pembangunan pembelajaran yang sudah disampaikan baik modal manusia, modal fisik, kemudian modal sosial, finansial, politik, lingkungan alam, agama dan budaya. Jadi dari tiga modal ini, kalau saya berpikir
program yang harus menjadi prioritas tadi. Jadi misalnya nanti mau programnya tentang apa, misalnya tentang kebersihan ya nanti fokusnya memang ke sana. Cuman masalahnya kan penganggaran itu kan ada jubis gitu ya, dan harus ditambahkan dan juga pengembangan siswa ya, di siswa nanti dimaksimalkan untuk bisa dikembangkan kompetensinya gitu ya, sehingga nanti sesuai dengan bakat dan minatnya itu nanti mereka akan bisa lebih optimal dan itu namanya berpihak pada murid kan gitu. Ya, oke, mungkin ada yang lain, mungkin Mbak Titi ya, monggo silakan. Di antara 7 model ini kan saling berkaitan semuanya. Untuk anak ini juga di luar pelajaran teori, tentunya ada bakat anak yang lain toh, seperti anak banyak ekstra. Kita bisa olahraga gitu ya. Lapangan basket ini perlu untuk dikembangkan lagi, ekstra basket, voli juga untuk mengembangkan bakat anak, jadi harus mempunyai lapangannya. Terus alat musik untuk melengkapi seni dari bakat anak tersebut. Terus TIK itu juga nantinya kalau sekarang ini ada ekstra TIK untuk pengembangan anak. Masalahnya sekarang kan teknologi semakin maju, semakin berkembang. Itu harus mengikuti zaman gitu ya Pak. Dilengkapi lab itu masih banyak kekurangan. Saja AC-nya yang masih panas, anak kurang nyaman gitu. Terus di perpustakaan juga nantinya ini pengembangannya kelihatannya tahun depan mungkin ada digital dari itu perpustakaan digital ya. Nanti kita tahu bakat anak minta histori anak nanti itu ada di situ semua nanti pengembangan perpustakaan yang digital itu nanti tahu anak ini bakatnya ada di mana dan kedepannya ini anak ini pengen kemana itu nanti bisa lewat itu semua. Intensnya dia kemana gitu. Iya. Dia misalnya kalau begini mungkin dulu waktu kecil bahasa Inggris dia. Kalau ini nanti digital ini anak itu terlihat nanti dia sukanya baca apa, itu nanti terlihat jamnya berapa, nanti itu bisa lihat dengan bisa diakses itu ya. Terus sampai itu perawatan tidak selat itu membantu mengembangkan bakat anak tidak seperti itu. Terus kalau di musola itu lagi melaksanakan tahfidzan berdiri ini setiap anak itu kan membentuk karakter religius siswa. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Mas jadi yang fisik nanti diharapkan nanti bisa mengembangkan siswa yang gitu macam-macam dari agama, religius dan secara kompetensi yang penampilan. Jadi mungkin yang lain, monggo silakan. Iya Bu Ija. Bu Ija itu. Ya silakan. Ya, mungkin saya ingin menambahin dari yang model agama dan budaya ya Pak. Karena di SMA Agama ini kan kita terdiri dari berbagai agama, di antaranya ada Islam, Kristen dan juga Buddha. Nah, serta di sini juga ada ekstra tari ya Pak. Kesenian tari itu kan menunjukkan bakat minat anak di bidang kesenian dan budaya daerah. Keberadaan ibunya kan selalu menunjukkan menjadi kebersamaan yang dapat membantu dalam mengembangkan toleransi antar umat beragama. Kan kalau lagi nari kan nggak ditanya kamu ini anak Islam atau anak Buddha atau Buddha, tapi kan dijadikan satu dalam kesenian tari. Dan ekstrakurikuler tari kan maaf ini Pak, dapat mengembangkan bakat dan minat siswa dalam melestarikan kebudayaan daerah. Terima kasih. Jadi ini bagus sekali ya untuk agama budaya. Jadi yang agama kita ada Islam, ada Islam sama budaya. Dan saya pikir di sini tidak pernah ada masalah, tapi semuanya saling bersinergi biar toleransi tetap terjaga begitu. Jadi untuk seni tari mungkin kedepannya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi karena tidak semua anak tertarik dengan tari
lain silakan monggo. Kesenian masyarakat. Iya. Oh ya, monggo silakan mungkin bisa. Jadi mewakili teman-teman siswa, yang ingin saya tambahkan di sini adalah mengenai model lingkungan alam. Jadi seperti yang kita tahu bersama di SMA Negeri 1 Kembang ini, letak sekolahnya kan berdekatan dengan lokasi perhutani dan cagar alam yang tentunya memberikan rujukan untuk sekolah kita. Selain itu, lokasi perhutani juga dapat dimanfaatkan dalam hal pembelajaran berbasis lingkungan alam seperti halnya biologi. Selain itu, taman sekolah yang ada juga membantu sekolah dalam membentuk suasana yang asri dan sejuk sehingga mendukung proses pembelajaran siswa. Ya, terima kasih. Jadi kita punya lingkungan alam ini cukup lengkap sebenarnya. Taman kita juga cukup banyak termasuk pohon-pohon ya. Jadi ini bagus sekali. Mungkin kalau ada program lagi ditambah lagi yang saya sebutkan tadi, misalnya untuk menunjukkan sekolah dengan pakai pot-pot yang per kelas atau di dalam kelas itu mungkin lebih enak lagi ya, lebih nyaman lagi. Oke, mungkin yang lain silakan ada tambahan lagi. Saya Pak, Oh iya, silakan. tadi modal politik itu ya. Kalau dari modal politik itu kita kan bisa mengembangkan kerjasama dengan sekitar ya. Jadi berhubungan sama yang modal sosial tadi. Kalau yang sosial tadi kan dengan menyebutkan berhubungan dengan anak, misal ada pelanggaran di luar, kita bisa kerjasama dengan masyarakat juga. Nah, kalau ini karena ini adalah modal politik, kita bisa kerjasama dengan kecamatan untuk masalah perizinan dan administrasi, kemudian kepolisian untuk keamanan apabila menyelenggarakan acara yang ada ancaman kerusuhan seperti itu. Dan di kerjasama, namanya politik kerjasama, ketika kita ada acara kemudian mengundang dari kecamatan atau dari kepolisian, dari kecamatan nanti kan ada misalkan di sini ada potensi seni tari, pertunjukan dari anak, jadi kan bisa dilihat kita itu SMA Kembang ada bakat, jadi ada politik untuk iklan, mengiklankan SMA di mana ternyata begini toh, terus berhubungan dengan lingkungan alam, ternyata pengembangan lingkungan alam di SMA Kembang sudah cukup nyaman, sudah hijau, kemudian bakatnya ternyata banyak di SMA Kembang, jadi dengan sendirinya akan teriklankan seperti itu. Kemudian untuk yang keamanan, ya kita kalau menyelenggarakan acara kan enggak berdoa untuk ada kerusuhan terus ada polisi gitu enggak ya, cuma memang mendatangkan kepolisian. Nanti kalau di acara itu memang lancar, aman, jadi kan dinilai stabilitas keamanan di SMA ini bagus seperti itu. Jadi untuk modal politik itu gambarannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk modal politik. Ya, mungkin ada lagi. Oh ya. Sini dulu. Ayo. Baik Pak, ini tadi kan Pak Dinas sudah memaparkan terkait dengan modal sosial. Nah, modal sosial di sini harapan dari saya sendiri dan juga dari sekolah, Pak. Jadi kita bisa bekerja sama dengan masyarakat. Nah, semoga masyarakat ini mampu Pak, ya katakan memberikan nasihat buat siswa untuk silakan ke sekolah. Nah, tapi ini sampai hari ini sepertinya belum ada. Nah, ini bagaimana caranya dari kita supaya bisa berkolaborasi dengan masyarakat, jadi siswa itu setiap jam, setiap hari itu tidak ada yang di luar, tapi mereka tetap nyaman di sekolah. Nah, itu untuk yang kolaborasi dengan masyarakat. Dan kemudian kita juga perlu berkolaborasi dengan orang tua, Pak. Nah, karena ternyata itu orang tua kan yang mempunyai peran yang utama dan yang paling penting dalam siswa itu mau sekolah, benar-benar ke sekolah ataukah belok kiri ataukah belok kanan, itu memang peran orang tua sangat penting. Jadi ya kita harus kolaborasi dengan semuanya. Kemudian ada kolaborasi dengan puskesmas. Nah, kalau dengan puskesmas ini kan kita bisa berkolaborasi untuk menjaga ya katakanlah kesehatan anak, kemudian dia bisa memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap narkoba, bahayanya narkoba seperti apa, kemudian kita juga bisa
berjalan secara bijak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa namanya tentang modal finansial ya. Jadi modal finansial ini tidak hanya dananya, tapi yang penting juga adalah tentang personilnya yang punya kemampuan untuk mengelola itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang penting adalah dalam pengelolaan dananya adalah ya tadi skala prioritas. Jadi kalau misalnya sekolah ini targetnya apa sih gitu? Targetnya apa? Misalnya ini kebersihan ya sudah nanti diskalakan apa prioritas kebersihan gitu. Kebersihan. Jadi ketika itu nanti sudah diprogramkan, baru nanti semua apa ya istilahnya itu fokusnya ke sana semua. Sehingga nanti ada semacam apa ya gede gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita belum sampai ke arah sana. Karena apa namanya kondisi artinya mungkin dari pihak pimpinan juga belum ada apa ya istilahnya itu inisiatif ke sana. Tapi kemarin waktu saya apa namanya konsultasi tentang program sekolah bersih dan juga sekolah hijau itu beliau menanggapi positif. Artinya ditanyakan bisa nggak dilaksanakan bagaimana tekniknya, ya dijelaskan tekniknya seperti itu. Artinya kedepannya kalau memang itu disetujui ya nanti bisa dilakukan eksekusi sehingga nanti kedepannya apa ya fokus tadi. Jadi kita kan memang harus skala prioritas tadi. Jadi pengelolaan dana itu terus akan efektif ya kita ada skala prioritas sehingga nanti kita punya tujuan. Oh ini apa yang kita capai dulu? Oh ini dulu. Ini apa dulu? Ini dulu. Sebenarnya kalau yang pas itu ya sebenarnya dari awal pendidikan pada saat main kita. Cuman yang menurut saya itu kan apa ya teoritis sekali dalam menurut saya. Tapi menurut saya kita lihat kondisi yang memang kita bisa ada di lapangan. Kalau itu memang bisa kita analisis, oh ini tentunya apa kebersihan. Ya sudah kebersihan kita fokuskan. Kebersihan sudah jalan baru sekolah hijau. Ini sudah jalan semua baru nanti kita ke kompetensi misalnya kayak ke multimedia, teknologi digital apa lagi sehingga nanti ada semacam apa ya keberlanjutan. Ini sudah setelah nanti kita main lagi kita lagi terus seperti itu. Sehingga kalau seperti itu nanti ya ada target-target yang harus dicapai. Tapi kalau tidak ya akhirnya apa dana itu ya hanya saja begitu. Ya, sehingga ketika saya buat RKS ini juga saya tahu jalan saja. Kenapa? Karena memang tidak ada skala prioritas. Jadi Pak memang tidak ada program yang khusus sehingga yang di programkan ya diusahakan ya itu aja. Termasuk pengelolaan sampah sebenarnya saya punya usulan itu kita di lantai 2 ya. Lantai 2 itu kan kesulitan tunggal sampah ke bawah. Saya punya ide itu pakai kolom yang besar seperti ini, berapa inch itu. Kemudian dari atas itu dikasih semacam corong. Jadi nanti anak dari lantai 2 itu tinggal nuang ke situ, di bawah sudah dikasih tempat sampah yang besar. Sehingga nanti awannya mas itu tinggal kirim, tanah tinggal kirim. Tapi itu belum terwujud. Ya, saya punya ide itu tapi sekarang tahun ini pun juga sama karena anggarannya masih kurang. Artinya ketika satu bangun Pak Adik tidak bisa ya sudah nanti mungkin kalau apa ya nanti masih bisa Pak Adik nanti akan saya ambilkan untuk kenapa? Karena menurut saya ketika sampah di atas itu numpuk juga itu menjadi pemandangan yang tidak enak. Gua ke bawah kan juga kesulitan. Ya jauh gitu ya. Tapi kalau sudah nyemplung ke bawah itu kan pakai kolom besar gitu kan. Mahal ya ternyata laporan itu tadi. Tapi itu kan cukup efektif untuk mengatasi supaya sampah di atas itu gampang dibuang ke bawah. Gitu. Termasuk misalnya di atas itu kan belum ada wastafel ya atau istilahnya itu ngepel misalnya. Dalam memakai itu sudah punya ide bikin sumur bor, kemudian untuk belum yang besar. Nanti yang di lantai 2 atas sama belakang itu bisa teratasi. Cuma ketika lagi dananya tidak ada. Kita punya ide gagasan tentang itu, tapi kita kekurangan dana sehingga ya terpaksa ya sudah kita karena untuk sumur bor kita pikir kalau di sini mungkin dengan tinggi seperti ya pada tidak 50 juta. Betul ya? Satu sumur bor kita belum bikin yang tandonnya. Ada satu di sini. Cuma kan itu musola. Tapi itu yang di sana kan tidak ada. Jadi maksudnya kalau nanti di sana itu ada ketersediaan air sehingga yang di atas itu ngapel juga enak. Mau selesai jendela melakukan itu juga enak. Kenapa tidak perlu naik turun ke bawah? Ya, kita belum bisa memenuhi itu, tapi ya semoga nanti ada deal dari yang berkepentingan gitu. Sehingga nanti kita bisa wujudkan semua. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas masukannya dan tanggapannya. Semoga nanti kita bisa mewujudkan untuk sekolah kita lebih baik lagi ke depan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat siang.
Rahayu.